Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 9, ayat 2 sampai dengan ayat 10. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Kemuliaan Tuhan, lentera dalam kegelapan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda. Semoga Anda selalu berada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, cita-cita jika dibayangkan akan sangat indah, namun butuh perjuangan berat untuk sampai ke sana. Gunung dan hamparan pemandangan akan kelihatan indah dari jauh, namun kita harus melewati jurang terjal, onak dan duri untuk menggapainya. Inilah gambaran hidup yang sebenarnya. Segala sesuatu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan untuk meraihnya. Hidup kekal atau surga sangat indah digambarkan dalam buku-buku suci, namun membutuhkan perjuangan hidup yang berat dan banyak pengorbanan untuk bisa tinggal di sana kelak. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Kita sedang merayakan kemuliaan Tuhan dan indahnya surga, tempat semua orang yang dianggap layak oleh Tuhan tinggal di sana. Dalam penglihatan Daniel, gambaran tentang surga dan siapa yang berkuasa di sana sangat jelas. Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Kepadanya segala suku dan bangsa akan mengabdi. Inilah gambaran tentang kerajaan surga, kerajaan yang tidak akan binasa. Kita hanya akan sampai ke sana apabila kita percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan, karena segala kuasa dan kemuliaan telah diserahkan Allah Bapa kepadanya. Dalam bacaan Injil kita mendengar
Kemuliaan itu tampak bagi para murid yang menyaksikan langsung peristiwa di atas Gunung Tabor. Di hadapan para murid, Allah meminta mereka untuk percaya kepada Yesus karena Dialah Anak yang berkenan. Para murid yang sangat terkesan dan kagum dengan keadaan itu, lalu meminta Yesus agar mereka menetap dalam suasana tersebut. Akan tetapi Yesus meminta mereka untuk kembali karena Yerusalem, simbol penderitaan dan perjuangan hidup, sedang menanti. Bagi Yesus, penampakan kemuliaan Tuhan adalah penegasan bahwa jalan menuju Yerusalem adalah kehendak Tuhan, dan peristiwa itu adalah peristiwa di mana Yesus diyakinkan oleh Allah Bapanya sendiri agar menerima penderitaan yang harus ia lalui. Peristiwa Tabor bagi Yesus adalah semacam lentera dalam kegelapan, terang di dalam hidup duniawi yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan berat. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya gambaran tentang peristiwa Tabor adalah gambaran tentang perjalanan hidup yang harus kita lalui di dunia ini. Tuhan menampakkan dirinya di dalam pengalaman-pengalaman hidup tertentu agar menguatkan kita melewati hari-hari hidup yang berat dan membutuhkan perjuangan. Peristiwa-peristiwa Tabor dalam hidup kita, misalkan tabisan suci, ikrar kaul kekal, pernikahan, kesuksesan dan keberhasilan, serta berbagai berkat yang kita alami. Sebenarnya Tuhan mau meneguhkan kita untuk terus berjalan di jalan kebenaran Allah untuk mencapai kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga. Ketika Anda dan saya sedang enggan untuk melangkah, ingatlah hari-hari indah di mana Tuhan telah mengizinkan dirimu melewatinya. Itulah kekuatan, itulah lentera yang akan terus menerangi hidup kita sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita semua.